تبع سنته واقتدى بهداه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وحبب ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين يا رب يا رب العالمين. الحمد لله. يا حبايب وبالخصوص الحبيب عبد الله بن صادق بن جعفر صادق السقاف والحبيب جادد محمد مولى خيله وkiai wa ulama dan para kiai para asatid yang hadir di tempat ini yang insyaallah selalu dirahmati dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma. Alhamdulillah. Imtithalul amr dari guru Al-Faqir Al-Habib Abdullah sedikit. Katanya disuruh ngasih kalimat-kalimat teh. Di sini kan ada masalah arus ya. Sebagaimana pepatah orang-orang Hadramut, la waj'ah ka waj'id durus, la faraha ka farahil arus. Nah, ini pepatahnya orang Hadramut ya. Sekarang ini al-lailah lailatul farhan ya. Malam-malam yang bahagia buat siapa? Buat arus ya. Dan insyaallah bahagianya beliau nular kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Ulama Hadramut mengatakan la waj'a ka waj'id durus. Tidak ada sakit yang paling sakit melebihi sakitnya orang yang sakit gigi. Jadi wong sing gadai napa niku? Wojo, ngene mboten. Untu sing loro, waduh sudah tidak bisa diampuni itu sudah. Sakitnya luar biasa. Ketoknya tidak sakit tapi sakit. Orangnya seger buker waras waras tapi apa sakit? Katanya orang Hadramut la waj'a ka waj'id durus. Tidak ada sakit yang lebih sakitnya orang yang sakit gigi. La faraha ka farahil arus. Dan tidak ada yang lebih senang melebihi senangnya orang yang nganten anyar. Amin Allahumma. Insyaallah beliau disenangkan terus oleh Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah ikhwani hadirin wal hadirat, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Al Habib Jadid mengatakan pesan untuk pernikahan. Waduh, beliau kan sudah 2, saya baru 1 ini ya. Bahasanya itu tidak ilok. Istilahnya kalau ngasih ujangan itu beliau sudah 2, saya baru 1. Ya, masya Allah. Tapi alhamdulillah ini merupakan masya Allah luar biasa. Ya, saya teringat daripada kisahnya daripada orang-orang dulu yang soleh. Ya, orang-orang dulu yang soleh. Bahwasanya nikah ini merupakan ibadah. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan tazawwaju tanakahu fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Nikah ya, kawino, perbanyak anak ya. Disuruh nikah, kita disuruh memperbanyak anak, memperbanyak keturunan. Karena apa? Nabi itu bangga dengan umatnya yang anaknya nanti banyak. Bahkan nanti di yaumil qiyamah semua digandeng sama Nabi Muhammad. Ini loh umatku, perbanyak anak. Jangan takut 1, jangan takut 2, jangan takut 3 ya. Perbanyak anak kita. Ya insya Allah dengan barakah majlis maulid plus majlis daripada arus ini, semua yang punya hajat dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kata Rasulullah SAW, bukan cuma nikah, bukan cuma berbanyak anak, tapi harus betul-betul siap dan menjadi orang yang selalu keluarganya diajak untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya sering sampaikan di sini. Kata Rasulullah, "Addibu auladakum ala thalathati khisal." Didiklah anak-anak kalian semuanya, apalagi di zaman yang penuh daripada fitnah ini. 3 perkara. Kalau kepingin selamat, 3 perkara dipegang. Mau tidak mau bakal sukses kalau 3 ini dipegang. Suka tidak suka kalau 3 ini dipegang bakal sukses. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Didiklah anak kita, istri kita, keluarga kita untuk cinta kepada nabinya, untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ini tokoh yang luar biasa. Matinya di anak sahabat ya. Matinya dibunuh sama anak yang masih muda. Padahal dikatakan kata Rasulullah, Fir'aunnya Nabi Musa
masih belum ada apa-apanya dengan Fir'aun di zamanku, kata Nabi Muhammad. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa, ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, bayangkan sampai ke tengah laut, Fir'aun itu sudah mau ditenggelamkan sama Allah, baru tobat sama Allah, sudah kaset kata Allah. Masih apa? Masih ngeluntruk, ngerti kalau kekuasaan Allah itu luar biasa. Tapi beda lain dengan Fir'aunnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Fir'aunnya Nabi Musa yang begitu hebat, ketika mau ajal, ketika mau dimatikan oleh Allah, kepengen tobat, tapi sudah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beda dengan Fir'aunnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal ini subhanallah, mau mati dia sombong. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa mau mati tobat, tapi tidak dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, sudah kasih. Bagaimana katanya Abu Jahal? Di dalam riwayat hadis mengatakan, kalau nanti engkau membunuh aku dan memenggal daripada kepalaku, bawa kepalaku ini kepada Muhammad. Bayangkan, sudah mau mati masih sombong. Tunjukkan ke nabimu, tunjukkan ke Muhammad bahwasanya kepalaku ini besar, katanya. Tidak apa-apa, ketika engkau membunuh aku, penggal ini kepalaku dan tunjukkan kepalaku ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dipenggal, dibawa itu daripada kepalanya Abu Jahal, ditunjukkan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sebelum Abu Jahal meninggal tadi, ngomong, ketika dipenggal kepalanya suruh nunjukkan engkau. Masih sombong Abu Jahal ini, subhanallah. Makanya kita ini, kalau sombong kiblatnya kepada siapa? Kepada Abu Jahal. Maka waliyadzubillah, itu saja mereka para umatnya Nabi Muhammad, para sahabatnya di waktu itu disuruh cinta kepada Nabi Muhammad. Meskipun cacian makian tetap harus cinta mantep kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, luar biasa, sukses kita. Hubbi nabiyikum, mulai dari kalau seandainya kita punya anak, mulai anak kita bayi, kita ceritakan siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mencaci Nabi Muhammad, siapa orang yang ini. Di antara salah satu sahabat yang membunuh Abu Jahal dari mulai bayi, sahabat itu menceritakan siapa orang yang mencaci maki Nabi Muhammad. Sampai tumbuh itu anak, akhirnya membawa penggalan kepala Abu Jahal disodorkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak rela kalau Nabi Muhammad dicaci, tidak rela kalau Nabi Muhammad itu dikata-katai. Maka dari itu, pertama, hubbi nabikum, cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau keluarga kita, anak kita kepingin sukses, hubbi ahli baiti. Para ulama bukan cuma ahli bait, wa sahabah. Ahlul bait dan sahabat itu jadi satu. Jangan cuma cinta ahlul bait tapi benci dengan sahabat. Jangan. Atau cinta dengan sahabat tapi benci pada ahlul bait. Jangan. Ahli sunnah wal jamaah mengajarkan apa? Cinta kepada keluarga besar Nabi Muhammad, para habaib kita, para sahabat kita, dan kepada sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ajaran ahli sunnah wal jamaah. Cinta Nabi Muhammad, cinta ahlul bait Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, baru apa? Wa qiraatul Quran. Baru anak kita diajari Al-Quran. Kenapa Ustaz kok Al-Quran di nomor 3? Al-Quran bisa mulia gara-gara siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, Al-Quran cuma kertas biasa. Al-Quran cuma kalam-kalam biasa, tapi berhubung di situ ada nama Nabi Muhammad, bahkan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Karena zaman akhir ini banyak orang-orang yang anaknya di sekolah kan hafal berapa? Mestinya ditanyai hafal berapa? Dan ditanyai siapa nabimu, siapa Tuhanmu, siapa itu, apa itu iman, langsung berapa juz hafalannya. Udah berjus-jus bangga, tapi tidak tahu Nabi Muhammad, tidak tahu ahlul bait, tidak ngerti sahabat, tidak ngerti para habaib. Eman-eman meskipun hafal 25 juz tapi tidak ngerti sahabat, tidak ngerti Nabi Muhammad, khasarah, eman-eman rugi. Makanya di akhir zaman, betul kata Nabi Muhammad, nanti di akhir zaman akan datang di salah satu umatku, nanti di golongan umatku orang yang menggebu-gebu baca Al-Quran, hafal Al-Qurannya, tapi cuma di lesan, tidak nampak di dalam hatinya, tidak membekas dalam hatinya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ini tertipu. Sebelum anak kita mengenal Al-Quran, kenalkan dulu siapa yang membawa Al-Quran, siapa yang mengajari Al-Quran. Jangan langsung Al-Quran, tidak kenal habaib, tidak kenal itu ulama, tidak kenal sahabat. Maka dari itu ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu di malam yang luar biasa ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala
Jadi yang pertama, kalau kita kepingin sukses dunia hatta akhirah, jadikan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, cinta kepada Ahlul Bait dan sahabat Nabi Muhammad. Yang ketiga, baru kita kenalkan Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.